Bismillahirrahmanirrahim. Karena sebelum itu diamanahkan sebelum masuk materi untuk perkenalkan diri ya dari moderator tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Antusias sekali ya. Saya suka ngisi di sini nih, masya Allah, tabarakallah, jamaahnya luar biasa. Nama Al-Fakir Muhammad Yusuf Maimun. Jadi nama itu buat teman-teman semuanya adalah doa. Jadi Muhammad Yusuf Maimun ya. Sehingga ketika teman-teman nantinya mempunyai daripada anak, berilah nama itu nama-nama yang terbaik. Sehingga dari nama itu akan terbentuk yang pertama keinginan kita, seperti sifatnya seperti baginda Nabi. Makanya talakinya mengambil daripada nama Muhammad. Nama yang paling dianjurkan yang pertama itu nama-nama yang baik. Ada nama Muhammadnya berkaitan dengan para nabi. Dan tadi namanya moderator juga luar biasa ya, saya kira ya. Dan kalian bisa panggil Ius, Mas Ius. Kok gak nyambung Kak? Kok Yusuf kok dipanggil Ius? Nah ini karena Yusuf itu dari Abi wa Umi Ana dulu memang manggilnya bukan Yusuf ya, tapi Yus, dipanggil dari kata tengahnya Yus. Jadi Yus. Jadi I-nya itu muncul sendiri. Sehingga dulu anak dipanggil sama Abi wa Umi itu dulu Yus, bukan Ius. Tapi kalian bisa manggil Yus karena teman-teman sudah terbiasa. Sehingga dengan adanya nama itu muncullah nama Ius. Bisa kalian panggil Yus, Kak Yus. Nggak usahlah terlalu berlebihan panggil apa ya, istilah-istilah sekarang tidak usah panggil, supaya kita ini tidak ada batasan dan tidak ada kasta. Karena kata Imam Zarkashi itu, barang siapa yang memunculkan nafsiyah, keakuan di dalam dirinya, mau dipanggil ustadz, mau dipanggil ini, mau dipanggil itu, maka sesungguhnya dari kata nafsiyah itu, nafas itu, maka dia akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini panggil Kak, Mas cukup, tidak usah berlebih-lebihan. Dan ana berasal dari Malang dan Probolinggo. Ana berpendidikan di pesantren Darul Lugha wad Dakwah di Dalwa, Bangil, Pasuruan, dan insyaallah teman-teman itu tahu ya. Mungkin itu saja ya perkenalan daripada Al-Fakir, atau masih ada yang ditanyakan dari teman-teman mengenai dengan perkenalan ini? Baik ya, saya kira cukup. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Masya Allah, syukran Ustaz atas perkenalan dari Antum. Ana selaku moderator pada malam hari ini bersama Kak Ismayanti. Ana Fani Agung Prayuda, asal Palembang, yang mana Ana lulusan pondok pesantren modern dari Palembang. Kemudian sekarang alhamdulillah sudah 2 tahun ini mengabdi di pondok pesantren Muhammadiyah. Dan juga bersama Kak Ismayanti, salah satu mahasiswa dari Makassar. Sopi ganeng senguce Sopi. Baik, mungkin cukup sekian kenalan dari Ana. Kita langsung saja masuki acara yang kita tunggu-tunggu, yakni sesi pemaparan materi, yang mana pada malam hari ini kita memasuki pemaparan materi bersama Ustadz Muhammad Yusuf bersama komunitas Sahabat Fisabilillah dengan tema menadani peristiwa Isra Mi'raj yang akan langsung disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Fadil Ustadz Muhammad Yusuf. Kepada Al-Mukarram Al-Fadil Ustadz Muhammad Yusuf, tafadhal alaihi masykurah untuk menjelaskan. Baik, saya kira sudah salam tadi. Saya ucapkan salam hormat saya Al-Fakir khususnya kepada moderator Fani ya, dan jajaran daripada admin khususnya, yaitu komunitas ini, yaitu Sahabat Fillah insyaallah. Dan insyaallah kita bukan hanya bersahabat di dunia, insyaallah kita akan bertemu kembali menghadap Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pada malam hari ini sangat luar biasa, karena di malam hari ini yang pertama
malam ini adalah malam yang dimana kita membicarakan tema yang luar biasa. Yang kedua, malam ini kenapa malam luar biasa? Karena pada malam ini adalah kita banyak bertemu, bertatap muka dengan dimana di dalam bulan Rajab ini banyak keistimewaan. Salah satunya yaitu peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai dengan tema meneladani peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus ketahui dulu apa sih istilah Isra Mi'raj itu, yang banyak sekali di belakang kita ini banyak berasumsi tentang Isra Mi'raj itu. Dan tentunya Isra Mi'raj itu adalah salah satu peristiwa yang terjadi pada bulan Rajab. Dan di dalam bulan Rajab ini dikatakan oleh para ulama, ketika datangnya bulan Rajab ini adalah bulan yang dimana dikatakan bulan yang tenang. Bulan yang sangat, ketika datang bulan ini tidak ada kericuhan, pertengkaran, dan lain-lain. Di dalam kitab Al-Gunyah, di mana dijelaskan bagaimana ketika datangnya peristiwa bulan Rajab ini, semua peperangan, wabil khususnya antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin pada saat itu ada perjanjian di mana ketika datang bulan Rajab ini kita tidak boleh berperang, tidak boleh mengadu domba. Ketika di luar daripada bulan Rajab ini mereka banyak berperang untuk mencari, yang pertama mencari kebenaran, mencari kekayaan dengan harta miliknya. Ketika perampasan perang itu membuat mereka akan kaya. Dan salah satu peristiwa yang kita muliakan, yang kita agungkan, yang kita terus kenang setiap tahunnya, yaitu peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Isra itu berasal dari kata bil lugatil Arabiyah, yaitu berasal dari kata bahasa Arab, yang artinya yaitu suatu perjalannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah dinaikkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika peristiwa Isra Mi'raj ini hanya ditempuh satu malam saja. Dari segi logika, kalau kita berpikir-pikir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan daripada Masjidil Haram, sampai ke Masjidil Aqsa. Tidak bisa secara logika kita berpikir akan ditempuh dalam satu malam saja atau dalam bermalam di situ saja. Tetapi ini adalah ilmu yakin dan hakikul yakin. Kalau engkau tidak meyakini daripada ini, maka engkau tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bentuk tidak keimanan kita apa? Salah satunya tidak percaya dengan kuasanya Allah yang bisa mengubah waktu siang, pagi, dan malam, yang bisa mengubah tempat yang jauh menjadi dekat, yang bisa mengubah merah menjadi biru, yang bisa mengubah hujan menjadi terang. Maka daripada itu, kalau kita memikirkannya secara logika, maka tidak akan mungkin terjadi. Tetapi kalau kita memikirkannya dengan zat-zat yang dipunyai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu zat Allah Subhanahu Wa Taala yaitu bisa merubah, Maha Kuasa, at-takbirullah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kun fayakun saja. Ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jalan daripada kota Mekah, Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat dijemput oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk mendapatkan wahyu salat itu. Mendapatkan wahyu itu tidak mudah, teman-teman. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu puasa, mendapatkan wahyu haji, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya berada di bumi saja. Tetapi ketika ada wahyu sholat, maka Nabi ini dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama halnya gini, ketika kita, artiannya apa di dalam sholat ini? Begitu pentingnya. Saking begitu pentingnya Allah mengajak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiskusi, berdialog mengenai dengan sholat ini. Di dalam suatu riwayat, ketika kita ini ingin menghubungi seseorang, kalau seandainya itu tidak terlalu penting, tidak terlalu urgent, tidak terlalu begitu
sangat diperlukan untuk umat dan lain-lain, maka itu cukup ditelepon saja. Ini ada perintah ini dan ini. Seperti dengan kita. Kita itu kalau diperintahkan seseorang, kalau cuma lewat telepon, lewat chat, berarti peristiwa itu atau sesuatu yang diamanahkan itu penting, tepat, tetapi tidak terlalu urgent dan tidak terlalu begitu dianjurkan. Seperti dengan halnya puasa masih ada tarafnya. Seperti dengan haji masih ada tarafnya bagi orang yang mampu. Tetapi kalau kita sudah dipanggil, kamu menghadap sekarang, kamu menghadap sekarang. Sama Allah ketika menyuruh Nabi untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan daripada wahyu solat ini, begitu pentingnya solat ini sehingga Nabi dikhususkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau suruh menghadap kepada dosenmu, kepada gurumu, kepada kiaimu, kepada siapa? Kepada murabbimu, maka urusan itu bukan penting lagi, tetapi lebih daripada penting untuk kemaslahatan semuanya. Begitupun Nabi SAW ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketika Nabi SAW dijemput oleh malaikat Jibril, di dalam riwayat itu menunggangi daripada seekor buruk untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sampainya langit ketujuh, dan di dalam riwayat malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, engkaulah naik bertemulah engkau kepada Sang Khalik, Sang Penciptamu yang Maha Agung, yang luar biasa." Ditanya oleh Rasulullah, "Limadha, kenapa engkau tidak ikut malaikat Jibril untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala?" "Ya Rasulullah, ketika aku diamanahkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertahun-tahun. Nah, malaikat Jibril itu diutus bukan ketika ada Nabi Muhammad saja, ketika Nabi Adam, ketika Nabi Isa, ketika Nabi Nuh, semuanya utusan wahyu itu melalui daripada malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril belum pernah melihat, memandang zatnya Allah yang luar biasa. Maka daripada itu, di dalam riwayat itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa nampak jelas melihat zatnya Allah yang luar biasa. Di dalam pertemuan itu ada percakapan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jangan disalahartikan, apakah Allah itu mempunyai daripada muka? Apakah Allah mempunyai daripada bibir? Apakah Allah mempunyai daripada seperti kita? Zat Allah maha luar biasa, tidak ada kecuali yang bisa menafsirkan zat Allah. Maka di dalam Al-Quran itu hanya dikatakan zat Allah, bukan wajah Allah, mukanya Allah, lisannya, tidak. Hanya Nabi Muhammad bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi SAW bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasanya dan agung. Kenapa kok bisa Nabi Muhammad bisa bertemu, bisa memandang, bisa melihat zatnya Allah yang begitu luar biasa? Padahal ketika dulu zamannya Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ingin dipertemukan karena umatnya mendesak. Nabi Musa alaihissalam pada zaman dahulu mendesak bagaimana ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Nabi Musa meminta kepada Allah, "Ya Musa, ketika engkau ingin melihatku, pandanglah suatu gunung itu." Ketika gunung itu terbelah, maka semua umat baginda Nabi umatnya Nabi Musa alaihissalam, maka semuanya akan pingsan, tidak bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wabil khususnya Nabi Musa alaihissalam, pingsan, dia tidak bisa melihat zatnya Allah. Ketika Nabi SAW bertemunya antara Sang Khalik dengan kekasihnya, disitulah ada suatu nur, karena penciptaannya baginda Nabi SAW adalah termasuk daripada nurnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nur ini ketika menyambung dengan cahayanya Allah, maka dia akan berkesinambungan dan akan bisa melekat tanpa ada benturan, tanpa ada gesekan, sehingga dia menyatu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan kalau kita bertemu dengan seseorang, bertemu dengan
orang yang lebih mulia, orang yang lebih agung tentunya, atau mobil khususnya kita kalau bertemu dengan kiai, ustadz, gus dan lain-lain, maka kita akan mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Tetapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan penghormatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya sekedar assalamualaikum ya Allah, bukan hanya itu, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Apa kata penghormatannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu Allah? At-tahiyyatul mubarakatus, ya Allah, maha anugerahnya Allah, maha luar biasanya Allah, maha besar Allah. Mubarakatus, bercucuran berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cuma bertemu dengan orang-orang yang ustadz, orang-orang yang biasa, kita cuma assalamualaikum, itu sudah sopan banget, sudah afdal banget. Tetapi penghormatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala melebihi itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Bagaimana penghormatan ini lebih agung daripada orang-orang yang ketika kita mengucapkan assalamualaikum ya ahi, assalamualaikum, 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 maka ini hanya sebentar ucapan antara hamba dengan hamba, tetapi hamba dengan Khalik ada pembedanya yang diucapkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam tahiyat akhir itu harus wajib mengucapkan itu. Maka di dalam perintah solat ini, ketika kita solat harus banyak mengingat kepada Allah, karena solat itu adalah komunikasi antara Nabi dengan Sang Khalik. Dan ketika kita sholat, maka ingatkan diri kita bahwa kita juga berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kerendahan hati kita, dengan bercucurannya dosa kita menghadap Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dengan itu kita menghadap Allah, berkomunikasi dengan Allah. Maka jangan salahkan saya, ketika sholat kita, iman kita akan diperbarui sehingga rasa takut kita kepada Allah begitu besar. Akan tetapi dengan adanya wahyu sholat ini, apakah ini cuman mengucapkan urusan ketika Nabi SAW mengucapkan hal ini, itu bukan hanya sekedar buayan saja, bukan hanya sekedar kata-kata saja. Lalu dijawab, bukan hanya kita hanya mengadu kepada Allah. Betapa banyak orang-orang yang banyak mengingat Allah tetapi tidak banyak mengingat baginda Nabi SAW. Betapa banyak kalau kita melihat di peristiwa-peristiwa di luar Indonesia, orang-orang itu banyak memuliakan Allah, taat kepada Allah, tetapi mengejek daripada sahabat Nabi, tidak suka dengan baginda Nabi, mengejek Sayyidina Ali. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan golonganku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika engkau sudah mengaitkan, mengiktikatkan diri kita, mengikat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dilanjutkan di dalam tahiyat itu, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka dengan adanya peristiwa di dalam tahiyat akhir itu adalah bentuk komunikasi Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam riwayat, kalau engkau hanya fokusnya ibadah kepada Allah, fokusnya puasa, fokusnya haji, hanya berfokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tidak mengaitkan diri kita ini kepada Sang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, maka engkau tidak akan dianggap oleh hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka engkau dibilang oleh orang-orang yang kufur. Kenapa? Karena engkau bisa mendapatkan wahyu sholat ini, perintah daripada agama ini, karena berkat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanalladzi asra bi abdihi, subhanalladzi asra bi abdihi. Kalau bukan dengan maha sucinya Allah Subhanallah, asra bi abdihi, dengan menjalankan seorang hamba, yaitu bernama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka engkau akan tidak tahu petunjuk, tidak tahu jalan, tidak tahu daripada alur kemana kita akan pergi, kemana kita akan melangkah, kemana kita akan
mendapatkan sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, apakah salat itu hanya bercerita tentang Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja? Tidak. Di dalam salat itu diteruskan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah his-shalihin. Maka ketika engkau sudah mengikat dengan Allah, mengikat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengikat dengan tetangga-tetangga kita, kaum salihin, kaum muslimin muslimat kita. Bagaimana ketika kita bertemu dengan seseorang muslim harus senyum meskipun hati kita sedang kacau, meskipun hati kita sedang gundah gulana, habis putus, gak enak, ketika bertemu orang, hilangkan itu semua. Jauhkan itu semua. His-shalihin. Di dalam salat itu diperintahkan bahwa kita harus berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Siapa sih tetangga-tetangga kita? Ya muslimin wa muslimat, orang-orang muslim. Apakah orang-orang yang di luar muslim itu tetangga kita, Kak? Itu adalah teman kita. Bedakan antara seseorang yang dekat dengan seseorang yang tidak dekat. Kita boleh berteman dengan yang non-muslim, boleh. Tetapi jangan jadikan teman yang dekat. Karena dia tidak shalihin, dia tidak mengikuti daripada ajaran kita. Yang dimaksud daripada shalihin, orang-orang yang beriman, berkeyakinan, al-Islam, mempunyai daripada agama Islam. Maka di dalam rentetan peristiwa itu dikembangkan oleh Nabi SAW supaya kita yang pertama baik kepada Allah, yang kedua baik kepada baginda Nabi wa sahabatnya, yang ketiga harus baik kepada saudara-saudara kita. Maka daripada itu ketika kita bertemu dengan teman-teman kita yang di luar sana, apalagi khususnya pada zaman sekarang, pada zaman sekarang ini, zaman pemilu ya tentunya ya, ketika kubu A, kubu B, kubu C sudah mempunyai daripada pilihan, ya tidak ada masalah. Wabil khususnya Al-Fakir punya pilihan. Tetapi bagaimana pilihan itu hanya fokus membicarakan pilihan kita saja. Contoh, kalau Al-Fakir milih kubu 1, ya hanya anak fokus berbicara kubu 1 saja. Contoh yang kubu 2, ya fokus berbicara kubu 2 saja. Tidak harus kubu 1 lalu berbicara kubu 2 menjelek-jelekkan ini. Dan kubu 2 menjelek-jelekkan kubu 1 ini. Dan kubu 3 menjelek-jelekkan. Jangan. Kalau antum sudah punya pilihan kubu 1, ya sudah. Mantapkan diri antum, fokus di situ. Tidak usah berbicara A, tidak usah berbicara C, ya. Berbicara kebaikan-kebaikan kubunya itu saja. Oh, saya suka kubu 1 karena ini. Tidak usah saya suka kubu 1 dan saya tidak suka kubu-kubu yang lain karena ini. Jangan. Mobil khususnya karena di zaman sekarang ini rentan begitu ya. Ketika kita sudah beda pilihan, kita kalau ketemu teman kita sudah tidak enak. Kalau di zaman-zaman pemilu ini kalau sudah beda pilihannya, yang pertama ketika kita ketemu dengan teman-teman kita itu kalau kita sudah bilang sudah asing. Karena apa? Karena dianggap kita bukan bukan circle-nya. Dianggap musuh lah, dianggap ini naudzubillah summa naudzubillah. Maka daripada itu jadikanlah, dan teman-teman ketika memilih itu harus cerdas. Jangan lihat pasangan yang tidak menjelek-jelekkan satu laman. Itu dilihat. Dan berkaitan dengan meneladani sikap Isra Mi'raj itu, bagaimana Nabi SAW memperjuangkan hakikatnya tentang sholat. Datanglah wahyu dulu 50, di dalam riwayat 50, turun, 45 turun, naik lagi sampai bertemunya di 5 waktu kali sholat. Yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kalau di dalam 5 waktu ini masih lalai, sedangkan Nabi sudah memperjuangkan dengan adanya sholat ini begitu besar, begitu keagungan Nabi SAW. Sebenarnya Nabi SAW tidak enak nego dengan Allah terus, nego. Anggapannya kalau kita ke pasar, harganya 50.000, kita tawar 5.000 itu enak enggak sebenarnya? Ini bukan hanya sekedar penjual dan pembeli,
tetapi ini pemilik perusahaan yang kita sebagai pembeli. Hakikatnya itu jauh, stratanya itu sangat jauh. Maka daripada itu, ketika itu sudah diperjuangkan dengan rasa Nabi Muhammad sudah tidak enak, maka ketika kita diamanahkan itu hanya dalam waktu 5 kali sholat, maka jangan disia-siakan teman-teman. Karena peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang agung yang dimana Nabi SAW mendapatkan wahyu khusus yaitu tentang sholat. Dan wahyu khusus ini ketika disampaikan kepada umatnya, lalu Nabi SAW dipraktikkan oleh malaikat Jibril tentang bagaimana tata cara sholat. Dan tentunya teman-teman sudah mendapatkan wahyu itu, perintah sholat itu sudah diberi kemudahan oleh Allah mengenai dengan sholat juga sudah. Barang siapa yang sakit bisa dengan duduk, yang sakit dengan tidak bisa duduk bisa dengan berbaring, tidak bisa dengan berbaring bisa terlentang, karena hukumnya sholat ini wajib, tidak ada toleransi. Kecuali yang pertama, kalau di dalam kitab Safinatun Najah itu bagaimana syarat-syaratnya itu, yang pertama ketika antum lupa tidur, lupa tidak sholat, ya tidak ada masalah, karena faktor lupa bukan disengaja. Yang kedua, kalau antum gila, tidak ada hukumnya ketika antum menjadi orang-orang yang gila. Maka daripada itu, orang-orang yang tidak sholat di luar sana bisa antum deskripsikan dengan kitab Safinatun saja tadi. Maka di antara dua itu sudah orang yang tidak sholat. Maka yang perlu kita tekankan sebagai seorang muslim, sebagai seorang umatnya baginda Nabi SAW, Nabi SAW sudah memberikan seringan mungkin kepada umatnya. Jadi tolong teman-teman jaga daripada amanah ini. Karena apa yang bisa membuat kita sukses, apa yang bisa membuat kita jaya, kalau antum hanya memikirkan dunia saja, betapa banyak orang-orang yang sudah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanjakan dengan harta, dimanjakan dengan harta. Meskipun sholatnya dia tidak sholat. Kenapa orang-orang yang tidak sholat itu kok bisa mendapatkan kekayaan yang lebih, sedangkan kita yang taat, yang tidak pernah melanggar, yang sholatnya 5 waktu di masjid, kenapa ini tidak kaya-kaya, Kak? Maka jangan suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana engkau akan meneladani sikap peristiwa Isra Mi'raj ini ketika engkau suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, itu adalah ujian bagi mereka. Kalau dia semakin tinggi derajatnya tetapi lupa kepada Allah, maka dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia dilupakan, dimanjakan dengan biar. Dan engkau ini adalah orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau begitu taat tetapi rezekimu masih sulit. Sebenarnya engkau ini adalah orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena engkau akan selalu mengingat-ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di betapa banyak ketika orang sakit, orang diuji sakit saja banyak beristighfar kepada Allah, membawa tasbih. Ketika dia sudah sembuh, maka dia sudah lupa dengan tasbihnya, dia tidak asik dengan tasbihnya. Betapa banyak orang-orang seperti itu. Maka ketika engkau diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, takut engkau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Karena perbandingan itu bukan hanya perbandingan materi. Bandingkanlah dirimu dengan orang lain dengan ilmu. Maka penting seorang perempuan mencari laki-laki yang ilmunya 2 atau 3 atau 4 atau 5 levelnya lebih tinggi daripada dia. Supaya apa? Supaya dia bisa mendidik, menjaga, menasihati pasangannya nantinya. Dan tentunya ini sangat berkaitan bagaimana Nabi SAW mempraktikkan sholat itu ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khususnya mempraktikkan kepada istri-istrinya beliau. Maka di dalam peristiwa ini harus kita yang pertama meneladani bagaimana Nabi SAW berjuang betul untuk umatnya supaya sholatnya tidak keberatan. Bayangkan teman-teman, kalau 50 waktu itu tidak dinego oleh baginda Nabi SAW, bagaimana kita akan melakukan aktivitas? Ataupun jangankan 50 sudah, 5 saja kita banyak keteteran.
Subuh ketiduran, Aisyah kesiangan. Ya kan banyak, kan banyak lagu-lagu kayak gitu. Ini masanya kita keteteran. Apalagi dikasih 10 waktu. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Maka daripada itu di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini mari kita junjung tinggi nilai-nilai sholat kita. Sholat kita yang sebelumnya masih lalai perbaiki di bulan-bulan Rajab ini. Karena di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika datangnya daripada bulan Rajab engkau sebaiknya menanam daripada sesuatu. Menanam apa kak kira-kira? Iman engkau tanam, yang baik engkau tanam, jaga lisan, jaga hati. Ini yang kau tanam ketika datanglah di bulan Sa'ban, maka di dalam bulan Sa'ban ini baru engkau menyirami, memupuk daripada tanamanmu. Ketika datang fi sahri Ramadan, bulan yang paling kita tunggu-tunggu, bulan yang paling istimewa yaitu bulan Ramadan. Dan ketika datang bulan Ramadan, kita tuai, kita panen daripada apa yang kita tanam itu. Maka jangan di dalam bulan Rajab ini kita menanam tanaman yang jelek. Karena ketika di dalam karena bulan Rajab ini termasuk daripada Syahril Hurum, daripada bulan-bulan yang haram. Apakah bulan-bulan yang haram itu? Bulan-bulan yang dilarang untuk melakukan daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu berarti bulan-bulan yang lain boleh kak? Lah, tidak juga. Maksudnya apa? Ketika datang bulan yang dimaksudkan bulan-bulan yang haram ini, engkau ketika melakukan kejelekan maka engkau akan dilipat gandakan. Begitupun juga sebaliknya, ketika engkau melakukan daripada kebaikan, maka engkau juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin memberikan daripada amalan-amalan, dan ini tentunya kira-kira teman-teman sudah tahu pastinya ya. Saya cuma ingin mengingatkan saja. Mungkin barangkali teman-teman lupa. Wabil khususnya calon imam ini. Yang seperti Fani moderator tadi. Jangan sampai lupa ketika datangnya khutbah Jumat di Jumat terakhir di dalam bulan Rajab. Yaitu membaca daripada Ahmadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Di dalam riwayat barang siapa yang membaca daripada ini, maka Allah akan jamin rizkinya selama 1 tahun. Maka Allah akan jamin semuanya selama 1 tahun. Maka ketika datang daripada Jumat terakhir bulan Rajab, amalkan ini. Cara bacanya gimana kak? Cara bacanya itu ketika 2 khutbah terakhir. Khutbah pertama, kalau antum ini khusus yang laki-laki. Kalau yang perempuan gimana kak? Share. Ini share. Karena ini adalah ibadah. Barang siapa teman-teman melakukan daripada ibadah ini, maka teman-teman juga akan mendapatkan pahalanya. Apalagi teman-teman kalau sudah punya suami, mungkin ada yang sudah punya suami ya, saya tidak tahu juga, di-share. Kasih tahu kepada ayahnya, papanya, ini kata Kak Yus. Ya, ini kata Kak Yus, Pak. Ini kata Kak Yus, ini. Diamalkan di dalam bulan Rajab terakhir. Cara bacanya ketika khutbah pertama sudah selesai, kan itu ada jeda tuh. Antara khutbah pertama mau ke khutbah 2, kan itu ada jeda. Di dalam jeda itu membaca Ahmadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali. Dan insya Allah apa yang kita ikhtiarin, apa yang kita perjuangin, insya Allah akan mendapatkan balasan-balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting dari meneladani daripada peristiwa Isra Mi'raj ini, bagaimana kita harus menjaga sholat kita, memperbaiki sholat kita, dan mengganti sholat-sholat kita yang sholat kita tertinggal selama ini. Mengkodok, gitu ya. Dan insyaallah barakah. Barakallahu fikum. Jazakumullah jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Masya Allah, syukran kasiran Ustaz anil bayanikum hadisan. Terima kasih atas penjelasan yang telah antum sampaikan. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan fa insyaallah fahamuna jami'an
anil ma qad bayanakum hadisan ya Ustazi. Baik, kita telah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Yusuf tentang Isra Mi'raj pada kajian malam hari ini. Maka dari itu, Anda akan membimbing ke acara selanjutnya, yakni sesi tanya jawab, yang mana dalam hal ini Anda akan memberikan 7 pertanyaan tercepat yang mengangkat tangan dan langsung Anda tunjuk kepada Ukti yang Anda panggil, Ahi atau Ukti yang Anda panggil. Silakan langsung buka mic-nya dan langsung ajukan pertanyaannya, kemudian langsung dijawab oleh Al-Mukarram Al-Fadil Ustaz Muhammad Yusuf. Langsung kepada Uktina Suci Ramadhani, tafadhol alaihi mashkurah untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Ana izin bertanya. Ketika lagi sholat, terus tiba-tiba lupa rakaatnya, bagaimana ya agar selalu fokus? Syukran Ustadz. Waalaikumsalam. Baik, mengenai dengan pertanyaan tadi, bagaimana Kak ketika kita lupa daripada rakaat sholat? Sebenarnya ini banyak ya, permasalahan-permasalahan ini banyak. Kita pernah alami, wabil khususnya Al-Fakir. Allahu Akbar. Nah, ini rakaat berapa ya? Padahal baru mulai ini. Allah, ini rakaat berapa ya? Masya Allah, tabarakallah. Ini karena apa ya? Yang pertama, kata Al-Imam Guru Al-Fakir itu waktu di pondok pernah bercerita ketika beliau mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sholatnya itu selalu terbayang-bayangi dengan dunia. Kak, bagaimana Kak ketika kita itu sholat selalu terbayang-bayang PR kita gimana, tugas kita apa ya. Intinya berkaitan dengan dunia. Dan bagaimana cara kita khusyuk di dalam sholat itu sangat susah teman-teman. Karena tidak ada sholat yang khusyuk, yang begitu afdol kecuali sholatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya kita hanya berikhtiar saja. Karena amalan sholat ini sangat dianjurkan. Meskipun kita dalam keadaan memikirkan dunia, Allahu Akbar. Dan kadang kalau kita sholat, Allahu Akbar, kita mau nyari sesuatu tadi, tidak temu-temu ketika mau sholat nih. Oh iya ya, dompet saya tuh kayaknya tadi di jok. Kayaknya tadi ditaruh di ini. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ingat aja kalau perkara kayak gitu. Kayaknya gunting kuku tadi saya naruh. Oh iya ya di situ. Nah, naudzubillah, summa naudzubillah. Banyak teman-teman mengalami daripada itu. Tetapi diri kita sudah berikhtiar menghadap kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Tidak bercanda begitu ya. Meskipun pada akhirnya terfokuskan kepada yang lain. Ya tidak ada masalah. Apalagi ketika kita melakukan daripada lupa rakaat kita. Kak, bagaimana ketika rakaat kita ketika 1 rakaat lalu kita lupa itu masuk 2 rakaat atau 3 rakaat? Kata Guru Al-Fakir Al-Imam Al-Habib Hasan Muhdar, beliau berkata, ketika antum sudah melakukan sholat dengan semaksimal mungkin, bukan bercanda ya, bukan bercanda, ingat bukan bercanda, semaksimal mungkin. Tetapi ketika antum sholat lalu di pertengahan lupa rakaatnya, maka di dalam hati antum yakinkan kira-kira rakaat itu masuk ke rakaat berapa. Contoh, Allahu Akbar, aduh rakaat berapa ya? 3. Yakinkan sudah di dalam hati antum 3. Berarti ini rakaat ketiga. Jangan di dalam hati antum masih bimbang. Maka antum ketika masih bimbang, maka tidak akan fokus sholatnya. Allahu Akbar, rakaat keberapa ya? Allahu Akbar, rakaat keberapa? Allah. Maka tidak fokus. Maka ketika antum lupa pada saat itu, mantapkan 3. Maka ketika lupa dianjurkan sujud
sujud sahwi, karena ketika kita lupa, kita mungkin menambah daripada rukun sholat atau mengurangi daripada rukun sholat. Ketika kita lupa itu, maka harus dianjurkan sujud sahwi. Bagaimana Kak kalau kita lupa sujud sahwi juga? Tidak ada masalah. Yang penting sholat. Yang masalah itu nggak pernah sholat, nggak pernah sujud sahwi, nggak pernah lupa rokaat. Orang yang lupa rokaat itu masih sholat. Ya bagus. Yang nggak bagus itu orang yang sudah lupa rokaat, lupa sholatnya juga, lupa segala kan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka ketika kita sholat, fokus. Memang fokus itu susah teman-teman. Apalagi kalau kita melihat sesuatu yang indah begitu ya. Wah, noleh sampai kepala ini nengoknya sampai luar biasa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka daripada itu, fokus itu susah memang. Tetapi bagaimana ikhtiar kita? Ketika kita lupa rokaat, pastikan di situ. Oh, ini rokaat kedua. Wah, mantap. Yakin rokaat kedua ini. Wah, akbar. Jangan dipikirkan di jalan itu terus. Wah, akbar. Wah, rokaat keberapa ya? Wah, jadi kepikiran teman-teman, maka tidak akan fokus membaca daripada subhanallah, ataupun membaca daripada i'tidal, membaca daripada ruku, tidak akan fokus, maka dimantapkan begitu ya. Dan insya Allah itu bisa terjawab ya. Siapa tadi? Ananda S. Barakallahu fikum. Insyaallah, syukran kasiran atas jawaban yang telah diberikan oleh Al-Mukarram Al-Fadil Ustaz Muhammad Yusuf. Pada dasarnya dalam sebuah mafuzat mengatakan al-insanu makan wa khata' wa nisyan. Sesungguhnya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi ya kita pahami apa yang kata beliau tadi. Jadi kalau kita memiliki sebuah kesalahan ataupun sebuah lupa, terus saja kita lanjutkan dan fokuskan, mantapkan hati kita pada rakaat berapa pada saat kita yakin, pada saat kita salat tersebut. Menurut gitu kan, mohon maaf kalau misalnya ada yang salah. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kepada Uktina Nur Hasanah. Tafadhal alaihi mashkurah untuk bertanya ya Ukti. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Mbak mau tanya. Kan ada aja ya orang gitu. Kalau sholat kan ada yang garuk-garuk, ada yang nguap. Itu gimana ya Ustaz? Batal atau tidak itu sholatnya? Afwan Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, bagaimana hukumnya orang ketika sholat garuk-garuk? Apakah itu sah atau tidak sah? Atau bagaimana Kak kira-kira? Mengenai dengan sholat, di dalam kitab Safinatun Najah itu sudah jelas ya. Bagaimana runtutan kita mulai daripada toharahnya, sebelum sholatnya, bersucinya itu diperhatikan di dalam kitab Safinatun Najah. Maka saya sering menganjurkan kepada teman-teman, dan di dalam kajian saya juga ada berbicara tentang kitab Safinatun Najah. Jadi IG saya itu dipantau terus ya, supaya tidak ketinggalan mengenai dengan kajian kitab Safinatun Najah. Bagaimana Kak ketika kita garuk-garuk di dalam kitab Safinatun Najah, ketika kita Allahu Akbar menghadap Allah Subhanahu wa taala, apakah pantas kita menggaruknya seperti ini? Apalagi di sini ini Masya Allah tabarakallah, habis makan rawon, habis kuning-kuning. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini sudah menghadap Allah, makan rawon, belum cuci, dan cucinya tidak bersih, gatal di sini, digaruk kuning semua di sini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini anggapannya kalau kita ketemu presiden saja, menghadap presiden lalu garuk-garuk seperti itu, saya yakin Anda dikeplesin dasnya. Dikeplesin. Kurang. Nah, begitu. Tapi kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu begitu luar biasa, teman-teman. Dan ingat, ketika kita menghadap Allah, ketika salah satu di antara kita ada yang gatel ya, contoh ini contoh. Mungkin yang gatel ini pipi. Enggak Ustaz, telinga. Ya, ini contoh.
tidak usah diibaratkan kemana-mana. Contoh, ibaratkan ini pipi kita yang gatal. Allahu Akbar, fokus, taruh daripada telunjuk kita satu, telunjuk ya, lalu digaruk. Dan semuanya ini nempel ke muka. Digaruk pelan-pelan ya. Dan tidak boleh digaruknya itu keras. Sampai yang ini apa? Staff kita di barisan staff terganggu. Geseknya gini, bener ini satu tapi tangannya gini. Nah, ini kan mengganggu daripada teman yang di sampingnya. Untung kalau ente tidak disinggol balik. Nah, kalau disinggol balik kan tonjor bibirnya ya. Sehingga di dalam sholat itu ada adabnya, teman-teman. Menghadap Allah itu ada adabnya. Tidak sembrono begitu. Allahu Akbar, gatel. Aduh, garuk. Jangan dibiarkan. Kalau gatel itu antum biarkan, maka pikiran antum akan tidak fokus ketika sholat. Percaya sebenarnya. Ketika antum gatel, Allahu Akbar. Jangan dibiarkan, maka antum tidak akan fokus membacanya. Apalagi imam sudah ruku, antum mikirin, aduh, imam sudah sujud, ini antum mikirin, aduh gatel. Maka antum dilihatin jamaah lain, apakah antum tidak malu nantinya? Maka ketika antum ada gatal sesuatu baik di punggung, di kepala, di mana semuanya lah yang berkaitan dengan gatal di leher ataupun di mana, ya cukup taruh daripada jari ini memakai daripada jari telunjuk. Kalaupun tidak mau memakai jari, terserah. Yang penting antum mau menggaruknya hanya satu jari yang boleh bergerak. Kak, berarti nggak boleh garuk gini, Kak. Di dalam sholat itu yang membatalkan daripada sholat 3 gerakan berturut-turut. 3 contoh. Allahu Akbar. Maka ketika ada saf yang kosong di depan, maka antum tidak boleh langsung gerubak. Ada tata caranya. Allahu Akbar. Ada saf kosong depan nih. Cukup 1 langkah dulu. Tuh. Jeda dulu. 2. Jeda. Jangan tak. Buru-buru nyampe depan. Jangan ya. Ada adabnya. Dan tentunya di dalam sholat itu tidak main-main, teman-teman. Jadi harus sungguh-sungguh. Di dalam sholat itu 3 gerakan tidak boleh berturut-turut. Contoh, boleh gini, seandainya memang gatalnya ini mau semuka. Ustaz, kalau gatal jangan digaruk sini, yang sini gimana, Ustaz? Gak kegaruk. Seandainya antum gatalnya semuanya ya, alergi mungkin ya. Boleh gini, tetapi tidak boleh 3 kali berturut-turut. Garuk sekali, cukup. Garuk lagi. Nah, keempat kali hati-hati luka. Nah, dan ketika antum sudah menggaruk lebih daripada 3 kali, maka antum sholatnya batal. Maka kalau 1 kali tidak apa-apa, mau 1000 kali gini antum. Kalau memang gatal, tidak ada masalah. Jadi diperhatikan itu, dan semoga teman-teman juga harus paham dengan apa yang saya sampaikan. Sholat itu adalah peristiwa yang dimana ketika kita menghadap Allah butuh keseriusan, butuh kefokusan. Bukan hanya sekedar sholat saja, duhur, sholat, asar, bukan hanya itu, tapi bagaimana diri ini mengikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ya. Barakallahu fikum. Masya Allah, syukran kasiran atas ilmu yang telah disampaikan oleh beliau, atas jawaban yang telah disampaikan beliau. Pada malam hari ini kita semua banyak mendapatkan ilmu baru dari beliau. Semoga menjadikan keberkahan, dan bagi yang kita mendengar bisa menjadi paham atas yang telah disampaikan oleh beliau. Baik, syukran kasiran Ustaz. Kepada Uktina Maznianti Rama, tafadhal untuk bertanya. Baik, lanjut ke pertanyaan yang lain kepada Uktina Resta Rismayanti, tafadhal untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan nama Ana Restari Ismayanti. Afwan Ustadz, Ana mau bertanya. Jika kita sholat, terus sujudnya lupa gitu. Sujudnya pas ini 3 kali gitu kan. Apa hukumnya dosa atau gimana? Syukran Ustadz. Mengenai dengan sujudnya lupa ya. Sebenarnya apabila antum mengurangi daripada rukun sholat ataupun menambahkan rukun sholat karena lupa, antum disunahkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau memang lupa rokaatnya, seperti yang Anda katakan tadi, patenkan rokaat rokaat keberapa itu. Di rokaat kedua, ketiga, patenkan. Tetapi kalau cuma lupa daripada gerakan rukun sholatnya, saya sudah sujud, terus duduk, terus sujud lagi, terus duduk, terus sujud lagi yang ketiga kalinya. Nah, ketika antum ingat pada saat itu antum menambahkan daripada rukun sholat, maka antum dianjurkan untuk melakukan daripada sujud sahwi, begitu ya. Barakallahu fikum. Syukran Ustadz. Baik, syukran Ustazi atas jawaban dari antum. Semoga insyaallah nafhamuna jami'an ana kalamukum. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yakni kepada Uktina Rifat Ahwat. Tafadhol untuk bertanya ya Ukti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya tentang cara perempuan sholat. Saya pernah mendengar dari teman saya, kalau perempuan itu sholatnya tuh kayak pas saat sujud, telapak tangannya itu tidak boleh tertutup oleh mukena. Jadi kayak telapak tangannya itu harus langsung menempel ke sejadah. Juga di bagian kaki, kan mukena itu panjang ya. Terus katanya kakinya tuh jangan menginjak mukena, tapi harus langsung menginjak sejadah. Nah, pertanyaan saya, apakah itu memang diwajibkan atau tidak, juga bagaimana terhadap perempuan yang sholat dengan memakai cadar? Syukran Ustadz. Baik, sholat dengan bercadar ya pertanyaannya, dan dengan tadi yang ditanyakan mengenai dengan gerakan-gerakan pada saat sholat ya. Siapa namanya tadi? Lika ya, pertanyaan yang bagus ya, karena ini berkaitan dengan bagaimana ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal perempuan itu, dan saya kalau diibaratkan memakai mukena, karena jujur saya tidak pernah memakai mukena ya, saya tidak terlalu menginjak ketika sujud itu bagaimana, tapi itu sudah secara detail dijelaskan oleh para ulama. Mengenai dengan hal tersebut, laki-laki ketika gimana ya jelasinnya ya, ini intinya saya ini mau sujud ya, anggap saya ini HP saya di bawah gitu ya. Ketika kita mau sujud, maka laki-laki hendaklah membuka daripada ruang gini. Gimana ya jelasinnya ya Allah? Ini kan ya, ini khusus laki-laki ya. Laki-laki membuka ruang. Jadi dia nunduk, membuka daripada tangannya. Tetapi kalau laki-laki menutup, benar yang dikatakan oleh dia tadi ya, menutup. Kalau laki-laki terbuka, sunnahnya begitu. Dan di dalam kitab Safinatun Najah, kalaupun kita melakukan sholat, entah kita itu, biasanya ini sering dilakukan laki-laki juga. Ketika kita, mohon maaf teman-teman, mohon maaf sekali lagi, nggak pakai kolor, ataupun pakai, mohon maaf sekali lagi, ini apa ya, pendidikan. Artinya ini khusus laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki biasanya, kalau setahu anak ketika anak sholat di, mohon maaf, di masjid, kadang melihat dia nampak daripada paha dalamnya ketika sujud. Laki-laki itu ketika sujud, maka dia harus menutup daripada kakinya supaya tidak nampak dalamnya itu. Pernah saya itu sholat, Allahu Akbar, mau sujud nih,
Mohon. Dia ketika sudah menampakkan rasanya yang di belakang tidak enak ya. Dalam artian kita itu apa ya? Melihat sesuatu yang tidak enak. Dan ketika kita sudah membuka daripada aurat itu, maka di dalam satu riwayat ada yang mengatakan wajib mengganti sholatnya. Boleh juga kalau dia memang lupa. Boleh dia sah sholatnya kalau memang dia lupa. Tetapi maka ketika kita sebagai laki-laki hendaklah paham dengan tata cara sholat itu. Ketika antum sujud, ini khusus laki-laki dulu. Ketika antum sujud, maka kaki itu tidak boleh terbuka. Harus mepet. Kalaupun mau terbuka, seandainya antum mau terbuka tidak ada masalah. Asal sudah mempersiapkan pakai celana panjang. Supaya tidak kelihatan dalamannya. Kalaupun mau kelihatan, paling kelihatan celananya doang. Karena ketika kita melakukan sholat, atas bawah, wabil khususnya laki-laki, auratnya kan dari pusar ke lutut. Kalau dia terbuka, maka dia akan kelihatan pahanya. Maka di dalam riwayat para ulama itu ada yang mengatakan dia harus mengganti sholat itu, harus sholat ulang. Karena dia ternampak auratnya. Tidak sah kalau seseorang menampakkan aurat ketika sholat. Meskipun dia tidak dalam keadaan tahu. Nah, antum terserah mau milih yang mau mengulang, ataupun ketika antum mau lupa. Tetapi saran ana supaya lebih baik di dalam sholat, kalaupun antum memang tidak pakai celana dalamannya, khusus laki-laki, tutup. Ya, ana juga susah jelasinnya kalau di sini yang gimana. Masa ana harus naruh kameranya sembarang ini. Intinya jelas bagaimana supaya paha ini tidak kelihatan. Kak, gimana Kak kalau praktiknya? Nah, nanti antum habis ini, khusus yang laki-laki, nyari teman sohib antum, temannya antum, sujud ana ini kelihatan nggak? Nah, kalau seandainya dia bilang kelihatan, maka kurang tertutup daripada kakinya itu. Sama halnya dengan perempuan. Ketika perempuan itu, mobil khususnya kan perempuan sudah panjang semua. Dan karena itu tidak mungkin di atas paha, di atas lutut. Kalau cowok kan biasanya disunahkan di atas mata kaki. Kalau mukenanya perempuan, karena aurat perempuan itu daripada atas sampai bawah. Maka dia mukenanya harus lebih, tidak boleh tidak boleh di atas mata kaki. Dia harus lebih daripada kakinya itu. Ketika dia sujud, otomatis dia akan menutupi bagian tumitnya daripada si perempuan itu. Maka daripada itu, ketika sudah itu dilakukan, maka sudah sah sholatnya. Yang dikhawatirkan ana, jangan pilih mukena ataupun alat sholat itu yang nanggung. Intinya cari yang betul-betul betul-betul globor. Beli kali Kita lebih, kaki kita lebih, sehingga ketika kita lebih itu, maka kita dianjurkan ketika melakukan sholat enak, tenang gitu ya. Dan juga apakah boleh sholat pakai cadar? Maka ini ada ikhtilaf daripada ulama. Ketika antum menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena aurat itu cuman hanya daripada rambut sampai kaki, dan wajah ini daripada aurat. Dianjurkan oleh kata para ulama, kalau memang wajah daripada aurat, semuanya di dunia ini masuk neraka karena membuka daripada aurat. Maka ini hanya berlaku kepada orang-orang yang ingin menutup dirinya. Tidak ada masalah. Mau pakai cadar, mau nggak pakai cadar, lah basah. Nggak ada masalah. Tetapi yang paling ingat di dalam hukum, khususnya di dalam kitab Syafi'inatun Najah, bagaimana ketika kita memahami aurat itu. Muka ini bukan daripada aurat. Ya, kalau muka ini bagian daripada aurat, semuanya yang ada di muka bumi ini yang tidak memakai daripada jalan, semuanya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, ini hanyalah ikhtiar kita. Maka kenapa orang-orang Yaman, orang-orang ini memakai daripada cadar itu supaya tidak tidak dipandang, tidak menjadi jaminan pandangan laki-laki. Karena betapa banyak wanita-wanita zaman sekarang, jangankan yang tidak bercadar, yang berbuka aja pengen dipuji cantik, pengen dipuji ini, pengen dipuji itu, pengen dipuji astagfirullahaladzim. Maka ini adalah penyakit di hati kita, yang pengen dipuji, pengen ini, pengen dikatain cantik, pengen dikatain engkau cantik bukan karena bedakmu, engkau cantik bukan karena dandanmu, engkau cantik karena bekas air wudukmu. Maka
engkau tidak perlu menampakkan wajah kecantikanmu itu, karena rata-rata orang yang cantik yang saya ketahui itu, orang yang cantik itu tidak pernah memamerkan kecantikannya. Kak selfie, dikit-dikit selfie, dikit-dikit, dikit-dikit. Ini sebenarnya orang-orang yang tidak cantik. Kata Al Habib Umar, istrinya Al Habib Umar, ketika Anan dapat VT-nya itu, dan beliau berkata di dalam VT-nya itu, beliau mengatakan, apa, postinganmu, fotomu itu adalah nur ataupun cahaya. Ketika antum sering sering share ke sosial media, ingin dilihat banyak orang, mobil khususnya laki-laki, para perempuan-perempuan itu, maka ketika antum menghadap Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, maka wajahnya pun tidak akan nampak, karena sudah tidak ada nur, tidak ada cahaya. Karena sering diposting, di-share, supaya dia, apalagi orang-orang yang membuka daripada auratnya, naudzubillah, itu sudah nurnya sudah hilang lagi, bukan sudah hilang lagi, stres. Maka dia akan tidak nampak di padang mahsyar, karena di padang mahsyar itu nantinya akan bercahaya muka kita itu, saking kita menjaganya, maka muka kita akan bercahaya. Oh, ini si fulan, ini si fulan. Orang yang tidak bercahaya itu karena orang-orang yang sering pamer di dunia, dikit-dikit share sosial media. Kalaupun mau ya tidak ada masalah, sekali-kali, seminggu sekali, sebulan. Jangan tiap hari upload, lagi makan guys, lagi berenang guys, naudzubillah summa naudzubillah, maka ini akan hilang daripada cahaya nurnya. Kau cantik bukan karena sosial mediamu, kau cantik bukan karena dipuji, kau cantik karena air wudhumu yang insya Allah itu akan membekas menjadi cahaya di padang mahsyar nanti. Begitu ya. Barakallahu fikum. Masya Allah, syukran kasiran atas jawaban yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Fadil, Ustadz Muhammad Yusuf. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang keempat, kepada Uktina Juwita, tafadhol untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita lupa pada rakaat kedua, seharusnya tahiyat awal, tetapi kita lupa. Terus ingat pada saat mau berdiri. Nah, itu kita lanjuti berdiri atau duduk melanjutkan tahiyat awal. Syukron, Ustaz. Gimana coba dijelaskan lagi? Seandainya kita lupa tahiyat awal ya. Ya, apabila kita lupa pada rakaat kedua, seharusnya tahiyat awal, tetapi kita lupa. Nah, kita ingatnya itu waktu kita mau berdiri itu, Ustaz. Nah, berdirinya itu kita lanjutin atau kita melanjutkan duduk untuk tahiyat awal? Baik. Ini juga sering kita alamin ya. Lupa daripada rakaat sholat juga. Ketika kita sudah tahiyat, ataupun ada lebih parahnya lagi, orang-orang yang sholat sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia ruku, naudzubillah summa naudzubillah. Padahal di dalam sholat Idul Fitri, Idul Adha itu kan ada takbiratnya, Allahu Akbar. Itu ketika rukuk sampai sujud nantinya kalau tidak melihat daripada posisi kanan dan kirinya. Maka ketika antum lupa, maka dianjurkan, oh iya saya lupa, langsung berdiri. Jangan diteruskan. Seanggapannya ketika antum sholat Idul Fitri ini, antum berada di saf paling depan, tidak bisa menoleh lagi. Saf pojok paling depan, tidak bisa menoleh lihat imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar, kata imam. Lalu antum rukuk, Allahu Akbar, antum dan ketika antum melihatnya, loh, kok gak gerak? Maka antum harus segera berubah kepada posisi awal. Dan ketika antum nantinya di dalam salam tahiyat akhir,
maka antum menambah daripada sujud sahwi, gitu aja. Dan ketika memang itu betul-betul lupa ya, bukan disengaja, enggak sengaja biar cepat sholatnya, naudzubillah summa naudzubillah, jangan. Ketika antum betul-betul lupa, memang harus dianjurkan untuk melakukan daripada sujud sahwi, gitu. Jadi langsung ke posisi awal, jangan diteruskan gerakan yang salah tadi, gitu. Barakallahu fikum. Masya Allah, syukran Ustaz atas apa yang telah disampaikan oleh antum. Kemudian kita lanjut pertanyaan yang kelima, yakni kepada Uktina Feni Dwi Rizky. Tafadhol untuk bertanya ya Ukti. Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya itu tadi kan kalau misalkan salah tuh sholat, nah untuk sujud sahwinya itu cara yang benar itu gimana Ustadz? Terima kasih. Masya Allah ya. Dan ketika kita lupa mengenai dengan sujud sahwi itu, sebenarnya sujud sahwi itu sunnah. Sunnah yang dianjurkan. Tetapi kalau kita tidak melakukan, tidak ada masalah. Sebenarnya kita, oh iya, ntar lagi sujud sahwi, lupa rokaat. Dan ketika antum sujud, terus tahiyat akhir, langsung salam, maka ketika itu tidak ada masalah. Tetap sholat Anda sah. Tapi dianjurkan sujud sahwi itu cara melakukannya bagaimana? Sujud sahwi itu ketika antum sudah tahiyat akhir, sujud tahiyat akhir. Ini tahiyat yang rokaat keempat, anggapannya sholat duhur. So lupa ya, lupa rokaat yang pertama, lupa rukun. Terus antum di tahiyat akhir sudah tahiyatul mubarakatuh, assalamualaikum, assalamualaikum, terus assalamualaikum. Jangan assalamualaikum dulu. Ketika sudah terakhir, jangan assalamualaikum dulu. Sebelum assalamualaikum, antum melakukan daripada sujud sahwi. Dan setelah itu, baru ketika melakukan sujud sahwi, baru terus duduk, terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Jadi sujud sahwi itu sifatnya bukan wajib. Kalau wajib termasuk rukun sholat, maka sholat Anda batal kalau lupa sujud sahwi. Tapi ini sunnah yang dianjurkan. Kalau antum ingat, monggo. Kalau antum nggak ingat, jangan. Tapi dianjurkan, bukan memang disengaja. Enggak lah, kan cuma dianjurkan. Jangan ya. Meskipun sholat Anda akan sah, tetapi jangan. Seandainya engkau melakukan sujud sahwi, gitu ya. Barakallahu fikum. Masya Allah, syukran Ustazi. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini nomor 6 kepada Uktina Husnul Fatimah. Tafadhol untuk bertanya ya Ukti. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon maaf, ini kajian kita serius, jadi jangan ada yang ketawa ataupun pada saat penjelasan nanti jangan seperti yang tadi ada yang langsung buka mic segala macam, karena itu mengurangi adab dan sopan adab dan etika kita. Kita hargai pemateri dan hargai yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Husnul Fatimah dari Lamongan. Saya ingin bertanya, tadi kan Ustadz sampaikan bahwasannya dalam keadaan sujud, perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan telapak tangan. Kalau laki-laki itu tadi merapat kayaknya ya, kalau perempuan agak membuka. Di sini saya teringat tentang suatu hadis bahwasannya semua umat muslim dan muslimah diharuskan sholat mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, dan di sini saya mengambil kesimpulan, entah itu seorang laki-laki dan seorang perempuan harus mengikuti sholat apa yang seperti dicontohkan Nabi, entah itu perempuan ataupun laki-laki, itu tidak ada perbedaan di situ. Tetapi kan di dalam beberapa kitab dijelaskan bahwasanya perempuan harus seperti ini, sholatnya laki-laki harus seperti ini. Kenapa diperbedakan seperti itu, sedangkan dalam hadis tersebut semuanya umat muslim harus mencontoh sholatnya Nabi. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus sekali ya pertanyaannya, sehingga dia betul-betul menyimak. Kok bisa ya Kak? Padahal Nabi itu menyuruh kita sholat, karena contoh kita sholat itu harus berkaitan dengan Nabi. Tapi kenapa banyak di kitab itu menjabarkan tata sholat perempuan dan laki-laki itu beda? Nah, Masya Allah, tabarakallah. Dan saya tadi belum sempat menyimak dari pertanyaan yang tadi ya. Siapa itu tadi sebelum masuk ke sini? Entah itu dikeluarkan atau bagaimana moderator tadi. Kasihan sekali ya tadi itu. Bukan dikeluarkan Ustaz, tapi Anda tadi manggil nomor Fatimah, tapi orang yang lain yang langsung pakai suara tadi. Oh gitu ya. Baik. Dan mungkin diberi kesempatan ya. Tapi yang serius kalau bertanya, jangan guyon. Benar kata moderator tadi, kita harus tahu adab, tahu batas. Mengenai dengan pertanyaan itu, Nabi SAW membedakan sholatnya itu bukan hanya dalam tata pandangan Nabi saja. Anggapannya ketika para ulama membuat daripada kitab, dan itu banyak penafsiran-penafsiran yang berkaitan dengan sahabat-sahabat Nabi, baik sahabat yang perempuan maupun sahabat yang laki-laki, lalu diriwayatkan oleh Tabrani, diriwayatkan Tirmizi, diriwayatkan ini dan itu, sehingga di dalam kitab itu maka timbullah dalam suatu tafsir. Maka kalau antum membaca tafsir kitab Al-Gunyah karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, tafsirnya Syekh Abdul Qadir Jailani, bagaimana ketika kita melakukan daripada sholat itu. Kenapa dibedakan antara laki-laki dan perempuan? Karena laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan khusus di dalam sholatnya. Contoh, kalau kita melakukan daripada, sebenarnya tadi yang dikatakan, yang bertanya itu saya sudah bilang tadi, untuk laki-laki itu terbuka, untuk perempuan itu tertutup tangannya. Jangan dibalik ya, tadi saya dengar yang laki-laki itu tertutup, yang perempuan itu terbuka, itu terbalik. Yang laki-laki itu terbuka tangannya, dan terbukanya ingat, jangan dibuka semua, nah kesenggol sampingnya, kasihan. Jadi ingat, tahu tempat, kalau ini cukup ya udah segitu. Dan untuk perempuan ditutup, tertutup ya. Dan di dalam kitab itu, mari kita bandingkan di dalam kitab Ianatul Talibin, bagaimana salah satu Arma'atus Salihah, ciri-ciri daripada orang-orang perempuan-perempuan yang soleh. Seandainya perbedaan itu disamakan, contohnya laki-laki dan perempuan, kalau perempuan itu kalau sholat, kakinya itu pasti, setahu saya ya, ini bukan saya meneliti langsung, tidak, saya tidak meneliti perempuan yang itu sholat, saya tidak ya. Di dalam kitab itu tentunya sudah ada kajian-kajian. Contoh, kalau kita berbicara tentang kitab Fathul Izar, kitab yang berkaitan Fathul Qorib, kitab tentang kitab Safinatun Najah, itu sudah dikaji, bukan sembarangan. Kenapa haid perempuan itu 12 tahun? Kok bisa dia tahu? Apakah dia neliti langsung? Tidak, karena ini memang sudah kajian. Sama halnya dengan kita melakukan daripada sholat. Ketika sholat itu kita anjurkan untuk laki-laki dan perempuan, maka ini ada pembedanya, supaya antara laki-laki dengan perempuan ini ada tingkatannya. Contoh, kalau memang sama, maka dia tidak ada pembeda. Kenapa dia tidak pakai sarung saja dengan pakai laki-laki pakai mukena? Sebenarnya pakai mukena kan tidak membatalkan daripada sholat. Apakah memakai mukena laki-laki membatalkan sholat? Tidak ada hukumnya laki-laki membatalkan sholat memakai mukena. Yang penting auratnya dia tertutup daripada pusar sampai lutut. Betul tidak? Betul. Tetapi supaya di dalam kitab itu sudah dibahas sekian detail bagaimana membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dan perempuan kenapa pakai sarung yang besar itu dan pakai baju yang begitu besar sehingga tertutup semuanya tangannya? Boleh, tidak ada masalah. Tetapi ini mengenai dengan adab menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu pantas menghadap Allah Subhanahu wa taala? Nah, tidak. Maka gerakan-gerakan itu dikaji oleh para ulama. Dikaji. Oh, ini untuk perempuan, dipilah. Oh, ini pakaiannya untuk perempuan. Oh, ini tata caranya menutup aurat untuk perempuan. Sehingga ketika itu dikaji maka timbullah ijtima',
ulama, timbullah keputusan-keputusan daripada ulama-ulama kita. Ulama-ulama yang membuat sekian banyak penelitian sehingga itu dikaji, lalu timbullah suatu keputusan. Ya. Apakah di zaman Nabi itu ada sesuatu yang memang betul-betul wah, Ustaz? Apakah sholat itu pada zaman Nabi sudah memakai sajadah? Kalau memang sholat itu memakai karpet, kenapa kita tidak mencontoh Nabi saja kalau memakai karpet, Ustaz? Bisa kan kita memakai karpet, bisa kan kita memakai tempat tidurnya Nabi itu kan, mohon maaf, beliau itu ketika sujud itu sampai terbentuk di sininya karena beliau sujud itu pernah sholat di dekat pasir, pernah sholat di depan tempat tidur yang ada bebatuannya. Kenapa kita tidak di sholat kayak gitu juga, Ustaz? Kenapa kita lebih enak di masjid, ada AC-nya, ada kipas anginnya, ada ada sujadah yang begitu tebal dan empuk, begitu enaknya. Maka itu dikaji semuanya teman-teman, dikaji, bukan hanya mencontohkan plek dengan Nabi, tetapi dikaji betul bagaimana, karena perbedaan zaman itu ilmu semakin tinggi. Maka pentingnya itu supaya teman-teman ini mendapatkan faedahnya. Dan itu pertanyaan bagus, sehingga teman-teman ini paham, kenapa kok laki-laki ini seperti ini, kenapa kok perempuan. Karena ini betul-betul melakukan penelitian-penelitian yang khusus, yang dimana penelitian ini lalu dikaji oleh para ulama-ulama terdahulu, tabi'in, baru datangnya Syekh Abdul Qadir Jailani, baru datangnya mufti-mufti daripada mufti-mufti Arab yang menulis daripada Al-Imam Ghazali, siapa lagi, banyak daripada kitab-kitab yang berkaitan dengan, bukan hanya berkaitan dengan tata cara sholat saja, tetap berkaitan dengan murid, adab murid, berkaitan ini dan itu. Maka ini betul-betul dibedakan. Supaya apa? Supaya ada pembeda antara laki-laki dengan perempuan. Maka pertanyaan itu saya bisa jawab, antara laki-laki dan perempuan ini sudah dikaji betul. Tidak harus sama dengan Nabi. Kalau kita mau persisnya dengan Nabi, tidak ada yang bisa mencontohkan sholat persisnya Nabi. Saya yakin siapa yang bisa meriwayatkan itu persis sholatnya dengan Nabi. Sekarang takbir aja bermacam-macam teman-teman. Allahu Akbar, ada yang gini. Allahu Akbar, ada yang gini. Allahu Akbar, ada yang taruh sini. Allahu Akbar, ada yang gini. Ada Allahu Akbar menyentuh telinga. Allahu Akbar, ada yang menyentuh gini. Allahu Akbar, bermacam-macam. Apakah itu sah? Sah. Karena di dalam rukun sholat hanya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Bukan di dalam sholat itu takbiratul ihram sekalian tangannya melekuk. Nah, tidak ada di dalam sholat itu. Rukunnya gitu tidak ada. Maka ini dikaji, diambil tengah-tengahnya, bahwa yang penting rukun sholat itu jelas. Ada takbir, ada ruku, sujud, duduk tahiyat, duduk di antara dua sujud, ruku, i'tidal, itu jelas. Mengenai dengan gerakan, itu tuh sebenarnya dikaji oleh para ulama, banyak gerakan-gerakan. Tetapi untuk khusus perempuan itu kebanyakan menutup gerakannya. Supaya apa? Supaya tidak ada sesuatu yang terbuka, sehingga auratnya itu terbuka. Kalau laki-laki kan auratnya cuman ya dari pusar sampai lutut. Tetapi kalau perempuan kalau terbuka, entah itu kena angin nantinya lah, naudzubillah, maka auratnya terbuka, maka dia tidak akan sah. Karena menghadap Allah harus tahu adab. Begitu ya. Barakallahu fikum. Insyaallah, syukran kasiran atas penjelasan dari Ustadz dari jawaban tersebut. Kemudian kita lanjut pertanyaan yang terakhir kepada Uktina Nova Kristinawati. Tafadhol untuk bertanya. Oke, kita lanjut ke yang lain. Mungkin lagi ada kendala. Kepada Uktina Nur Apipah, tafadhol untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Nur Apipah dari Aceh. Kan akhwat dikhususkan sholat di rumah. Namun kan di rumah tuh ada adik saya laki-laki gitu kan. Dia masih di bawah 12 tahun juga kan belum sunat. Jadi kan kalau misalnya dia tuh jadi imam,
atau saya yang mengimaminya, apakah sah sholatnya Ustaz? Sekian, terima kasih. Baik, mempunyai adik laki-laki tetapi belum balik gitu ya. Balik laki-laki di dalam riwayat itu ketika dia sudah mimpi basah. Dan di dalam kitab Safinatun Najah itu orang yang mimpi basah itu umurnya sekitar, kalau laki-laki sekitar 15 tahun. Ataupun 13 tahun sudah ada Ustadz, nggak ada masalah, bagus. Itu kan di kitab itu hanya mengambil pertengahan saja. Seperti kita mengacu dalam kitab Fathul Izar, Qurratul Uyun, apakah itu betul real Ustaz? Nah itu kalau kita hanya berprasangka betul itu seperti itu, maka kita hanya, para ulama itu hanya meneliti sebagian besarnya. Oh betul terjadi sebagian banyaknya seperti itu. Gitu. Dan mengenai dengan pertanyaan tadi, perempuan memang dianjurkan sholat di masjid. Tetapi kalau memang dia satu seandainya di dalam masjidnya dia itu jauh Kak, sholatnya itu harus pakai sepeda motor, pakai ini. Kalau masjidnya dekat, tetanggaan tapi lagi masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia mendengar itu dekat masjidnya, tidak bahasa tidak ada sholat di masjid. Ngapain sholat di rumah gitu ya. Tapi kalau sholatnya seandainya dia harus pakai sepeda motor, pakai sepeda, intinya jauh lah, jalannya itu jauh. Kira-kira lah menurut antum jauh itu gimana, terserah antum. Yang penting menurut antum kayaknya jauh deh itu. Kecuali kalau tetanggaan, ya deh sholat di masjid, tidak ada masalah. Dan jangan ditafsirkan hadis itu paten gitu ya. So perempuan wajib di masjid. Lu ada masjid di sampingnya, gak sholat di masjid. Maka daripada itu jangan ditafsirkan seperti itu. Tafsirkan hadis itu, ditarik kesimpulannya, maksud daripada hadis itu apa. Maka dipelajari, bukan hanya dikaji sebagian keputusannya saja. Anggapannya gini, jangan teman-teman, jangan berangkat sekolah ketika hujan. Ya. Jangan berangkat sekolah ketika hujan, paten sudah. Tapi ketika antum bisa pakai jas hujan, bisa melindungi diri, bisa pakai mobil, bisa pakai Grab, dengan melindungi diri, ya jangan tetap sekolah. Jangan ditafsirkan, apakah masih ada kemudahan di dalam hadis itu yang bisa meringankan kita. Gitu. Ditarik ke bawah. Karena zaman dahulu dengan zaman kita ini sangat berbeda, teman-teman. Kalau zaman dahulu, kenapa Nabi SAW meriwayatkan sholat duhur itu tidak boleh memakai suara, tidak boleh jahar, harus diam. Bismillahirrahmanirrahim. Ngimamin diam. Karena apa? Karena dahulu itu melihat daripada konteks dulu, ketika antum sholat, maka antum akan disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Apakah sekarang boleh dilakukan Ustadz ketika kita jahar? Sebenarnya kata para ulama, kalau antum memang mau menjaharkan, jangan terlalu keras. Cukup terdengar saja. Tetapi kalau memang tidak mau dijaharkan, ya tidak ada masalah. Maka seperti itu ya. Ketika antum mau sholat, kalaupun mau ngimamin yang adanya tadi, di dalam kitab Safinatun Najah itu yang boleh laki-laki imam, perempuan makmum. Terus perempuan imam, perempuan makmum. Bencong laki-laki, bencong itu kebanyakan lain laki-laki ya. Bencong imam, perempuan makmum. Karena ketika dia menjadi bencong, hukumnya tetap kembali hukum awal laki-laki. Maka dia imam, jangan antum menjadi imamnya bencong, jangan, tidak sah sholat antum. Maka tarafnya gitu, laki-laki imam, makmum laki-laki. Laki-laki imam, makmum perempuan. Perempuan imam, perempuan imam, makmum perempuan. Bencong imam, makmumnya harus perempuan. Kalau bencongnya imam terus yang laki-laki imam, maka ini tidak sah juga. Dan ketika antum adiknya belum balik, maka jangan diajarkan untuk dimakmumin, jangan. Karena di dalam hukumnya tidak diperbolehkan. Ketika dia sudah balik, dia boleh mengimamin kamu. Tetapi kalau kamu mengimamin adiknya yang belum balik, tidak boleh. Antum lebih afdalnya sholat sendiri daripada menambah risiko supaya sholat antum batal gitu ya. Barakallahu fikum.
Baik, Masya Allah Ustaz. Telah selesai juga kita pada sesi tanya jawab ini. Kita lanjut kepada sesi selanjutnya, yakni doa, yang mana dalam hal ini yang akan langsung diholifai oleh Al-Mukarram Al-Fadil Ustaz Muhammad Yusuf kepada Al-Mukarram Al-Fadil Ustaz Muhammad Yusuf. Tafadhalah mashkura untuk mengholifai doa ini, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin bil lisanil jami'ati fil hadratil wasi'ati salatan tumiddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirri wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa niyyati min niyyatihi wa wijhati min wijhatihi wa qasdi min qasdi wa ta'udu barakatuh alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Maafkan kami di dalam salat kami belum khusyuk untuk menghadap kepadamu ya Allah. Ya Allah, maafkan kami atas kelalaian daripada apa yang kami lakukan mengenai dengan salat-salat kami ya arhamar rahimin. Ya Allah, sampaikanlah kami di dalam bulan Rajab dan pertemukanlah kami sampai ke dalam bulan Ramadan. Ya Allah, sehatkan badan kami, jiwa kami, semua keluarga kami, dan ampunilah dosa-dosa kami di dalam bulan Rajab ini. Dan semoga Engkau memberikan amanah kepada kita semua menjaga kebaikan di dunia wal akhirah, dan kita semoga dikumpulkan kembali bersama, berkumpul sempurna bersama keluarga, kerabat, sahabat, bukan hanya di dunia tetapi di surganya Engkau ya arhamar rahimin. Ala hadihin niyah bihadina ya salihah. Al-Fatihah. Baik, syukran untuk moderator, dan saya izin pamit undur diri, dan teman-teman apabila ada salah kata daripada Al-Fakir minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya yakin komunitas ini terus berjalan. Saya sangat bangga dengan komunitas ini, dan insya Allah kita terus menebar kebaikan sampai datangnya bulan Ramadan yang akan datang. Dan tentunya siapa tahu, tentunya mungkin ketika kita bertemu di bulan Rajab yang akan datang, ikut kajian saya itu sudah ada yang membawa pasangan. Masya Allah, tabarakallah. Dan insya Allah bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.